yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Al-Mukarram Kyai Haj Nirwan Nazaruddin LCMS. Al-Mukarram ayah bunda seluruhnya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, dan yang kami hormati seluruh pengikut Zoom yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik, asatid wa ikhwani ya ayah bunda yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melaksanakan yaitu acara Tarhib Ramadan untuk menyambut Ramadan yang insya Allah dengan waktu yang dekat ini kita akan bersama-sama menyambut Ramadan. Tapi sebelumnya marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan langsung tausiah war isyadat atau tausiah tentang bergembira menyambut hari Ramadan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darul Islah Kyai Haj Nirwan Nazaruddin LCMS. Falyatafaddal mashkura. Afwan Ustaz, suaranya belum dibuka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah suara saya jelas terdengar atau sayup-sayup atau bagaimana ini? Suaranya sedikit mandep Ustaz. Kurang jernih Ustaz. Kurang jernih ya. Coba kalau saya tanpa ini, kalau begini gimana? Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas nggak suaranya kalau seperti ini? Jelas. Jelas. Lebih jelas ini atau yang tadi? Sama ya. Jelas Ustaz, insyaallah. Ini lebih jelas yang ini atau yang tadi, Ustaz Anhaj? Yang ini Ustaz. Yang ini, oke. Berarti ya, earphone-nya yang bermasalah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajahah di Zoom meeting ini
untuk bertawasau bil haq, tawasau bil sabar, dan tawasau bil marhamah. Kita akan membahas tentang persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Insya Allah 4 atau 5 hari lagi. Ya, kita tinggal menunggu pengumuman dari Kementerian Agama dalam hal ini. Jadi kebijakan kita insya Allah di Pondok Madrasah Darul Islah dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah selalu mengacu kepada pengumuman ulil amri, pengumuman pemerintah. Ya. Ada kemungkinan tahun ini pemerintah akan mengumumkan Ramadan akan jatuh tanggal 12 Maret. Ada kemungkinan. Ya. Sebelumnya Muhammadiyah sudah menetapkan 11 Maret. Nah, jadi kita tunggu saja kepastiannya. Ya. Dari perbedaan penentuan ini, kita berijtihad untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah. Karena kalender kita pun mengacu kepada kalender pemerintah soalnya. Begitu. Ini untuk kita maklumi bersama. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, mungkin langsung saja kita akan membahas tentang persiapan-persiapan yang akan kita lakukan menjelang bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Judulnya adalah bergembira menyambut Ramadan. Kenapa harus bergembira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seraya memberi berita gembira kepada sahabat-sahabatnya. Ya, jadi di sini lafadznya, redaksi hadis ini ada ungkapan yubashiru ashabahu, memberi berita gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Apa isi berita gembiranya? Qad ja'akum Ramadan. Sungguh Ramadan sudah datang kepada kalian. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah mewajibkan ke atas kalian berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, sementara setan-setan dibelenggu, diikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia sudah terhalang. Ini hadis yang kita ungkapkan di muqaddimah tausiah kita di malam hari ini. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah yubashiru ashabahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi berita gembira kepada para sahabatnya yang isinya tentang Ramadan dan fadilat-fadilat yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi berita gembira, pastilah itu akan direspon oleh para sahabatnya dengan gembira juga. Para sahabat sangat
perhatian ya terhadap sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Rasulullah gembira, mereka gembira. Kalau Rasulullah bersedih, mereka pun ikut bersedih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah, ya. Bukan hanya oleh para sahabat, juga oleh kita semua. Maksudnya, kalau para sahabat ikut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kita pun seharusnya demikian. Kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah di malam Senin atau di malam Selasa. Ya, tergantung pengumuman pemerintah nantinya. Ya, kita harus bersiap untuk bersukacita ya dengan datangnya bulan Ramadan 1445 ini. Ya. Dan bulan Ramadan pun merupakan salah satu dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Ya. Di surat At-Taubah ya. Demikianlah maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan ketakwaan hati. Jadi kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah atau syiar-syiar agama Allah. Di antara syiar-syiar tersebut adalah Ramadan. Ya. Kesimpulannya, kita tidak boleh biasa-biasa saja ya, menyambut Ramadan. Kita harus sambut Ramadan itu dengan sukacita. Ya. Di surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu semualah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini merupakan karunia dan rahmat yang besar dari Allah buat kita semua. Ya, tentunya kita juga berharap dan berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, kita harus falyafrahu. Ya, kita harus bergembira. Karena bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan merupakan karunia dan rahmat Allah yang sangat besar buat kita semua. Tidak semua kaum muslimin, muslimat bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita tidak lagi dapat beramal ibadah di bulan Ramadan tahun ini karena Allah telah memanggil mereka. Ajal mereka sudah selesai, sudah sampai. Akan halnya kita masih terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Dulu ada sahabat-sahabat yang syahid dalam medan peperangan. Kemudian beberapa saat kemudian Rasul dan para sahabat lainnya memasuki bulan Ramadan.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sahabat-sahabat yang mendapati dirinya bertemu dengan bulan Ramadan adalah lebih baik dibanding sahabat-sahabat yang sudah syahid sebelumnya. Padahal ganjaran mati syahid itu adalah surga. Tetapi tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sahabat-sahabatnya yang masih punya umur untuk memasuki bulan Ramadan mempunyai kelebihan atau keutamaan yang lebih dibanding sahabat-sahabat yang sebelumnya mati syahid fi sabilillah. Jadi itulah karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang harus kita sikapi dengan sukacita, walaupun kita masih belum memasuki Ramadan, tapi kita sangat berharap kepada Allah agar dipertemukan kembali ke bulan Ramadan di tahun ini. Ya, jadi itulah alasan dari falyafrahu. Ya, kita bergembira memasuki bulan Ramadan. Ya, karena itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang besar buat kita semua. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata tentang hadis tadi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak dan seterusnya. Sebagian ulama berkata, kata beliau, hadis ini adalah dasar utama hukum ucapan selamat memasuki Ramadan yang dilakukan masyarakat. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, seraya memberi berita gembira kepada mereka, qad ja'akum Ramadan. Sungguh Ramadan sudah datang kepada kalian. Nah, dari ungkapan itulah sebagian ulama berkata bahwa ungkapan itu merupakan landasan untuk mengucapkan selamat memasuki Ramadan yang dilakukan oleh masyarakat yang kita biasa lakukan. Ya, jadi itu ada dasarnya. Ya, itu merupakan tanda sukacita dari diri kita semua saat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beramal soleh sepuas-puasnya kembali di bulan Ramadan di tahun ini, insya Allah. Kemudian, bagaimana kita tidak bersukacita di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana kita tidak bersukacita ya, ketika kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali mendapatkan momentum yang berharga ini. Jadi itu alasan kita untuk bergembira ya, memasuki Ramadan. Ma'la bin Al-Fadl berkata rahimahullah, para sahabat berdoa kepada Allah 6 bulan agar disampaikan umur mereka ke bulan Ramadan. Lalu mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Bisa dikatakan bahwa orientasi kehidupan para sahabat dalam 1 tahun adalah Ramadan. Sebelum Ramadan 6 bulan mereka berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi bukan 3 bulan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan gitu ya. Ini 6 bulan sebelumnya, kalau itu kan 3 bulan. Setelah Ramadan berakhir, mereka kembali berharap semoga amalan-amalan mereka di bulan Ramadan yang telah lewat diterima oleh Allah. Itu mereka lakukan sampai 5 bulan setelahnya. Subhanallah. Ya, jadi Ramadan adalah bulan keberkahan. Ya.
dengan keberkahan Ramadan, semangat ya, kita sebagai hamba-hamba Allah untuk beribadah kepadanya semakin terpacu dan terpicu, insya Allah. Kemudian Yahya bin Abi Katsir berkata, di antara doa para sahabat, tabi'in, dan umat Islam yang datang setelahnya ketika akan menghadapi Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku serta terimalah amalanku di bulan Ramadan. Ya, doa ini ya biasa dipakai oleh para ulama-ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Ya. Kalau yang umum ya kita dengar dan dapatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, gitu kan? Nah, masalahnya di doa ini tetap boleh kita ucapkan. Allahumma balighna Ramadan, boleh. Yang tidak boleh, yang harus kita hindari adalah meyakini bahwa membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kualitas hadisnya dhaifun jiddan, sangat lemah, atau syadidud dha'fi. Yang bisa dikatakan sunnah hukumnya kalau dalil hadisnya sahih atau hasan. Ya, jadi itu masalahnya. Tapi tetap memakai doa tersebut boleh. Ya, yang namanya juga doa ya, isinya juga bagus. Allahumma barik lana, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Kan isinya bagus. Nggak masalah kita berdoa dengan doa itu. Nggak ada salahnya. Akan menjadi salah kalau kita beranggapan sunnah hukumnya. Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau doa, ya jangankan doa yang bagus seperti itu. Kita berdoa, ya Allah berikanlah aku motor yang baru. Boleh nggak? Kan nggak ada hadisnya. Ya, boleh-boleh saja. Bab doa adalah bab yang luas. Ya. Jadi kita boleh memohon apapun asalkan ya tujuan dari doa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan minta kepada yang lain-lainnya. Jadi itu catatannya. Baik. Jadi ini diantara doa yang ini bukan hadis ya. Ini asar. Ya. Amalan yang atau perkataan yang diucapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi yang datang setelahnya. Ya, jadi boleh juga untuk kita terapkan doa ini. Ya. Ujung dari hadis tadi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh ia sudah terhalangi. Lailatul Qadar adalah satu malam di bulan Ramadan. Yang ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tentunya dia juga harus serius untuk beramal ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Ya. Dengan beramal seksama di bulan Ramadan, seorang hamba insya Allah akan Allah beri taufik untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan Lailatul Qadar dengan rangkaian amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Kalau Lailatul Qadarnya sendiri,
kejadiannya di salah satu malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi secara logika kayaknya hampir tidak mungkin jika ada orang yang hanya mengandalkan Lailatul Qadar saja. Dari awal Ramadan dia tidak semangat beribadah di masjid, tapi tiba-tiba atau dia punya niat ya hanya memburu Lailatul Qadar saja tanpa melewati proses sejak awal Ramadan. Yang seperti itu kayaknya yang gambling seperti itu ya, akan kecil peluangnya untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Apalagi di tahun ini kemungkinan umat Islam Indonesia memulai ibadah Ramadannya di hari yang berbeda. Tapi kita tidak berharap ya. Tapi prediksinya memang seperti itu. Katakanlah ketika itu terjadi, ada yang memulai Ramadan hari Senin tanggal 11 Maret dan ada yang memulainya hari Selasa tanggal 12 Maret. Kalau seperti itu kenyataannya, jadi malam ganjilnya kapan? Ya, kalau berbeda seperti itu, untuk menentukan malam ganjilnya akan bingung kita. Ya, jadi maksudnya saya mengatakan ini adalah Lailatul Qadar sangat besar peluang untuk didapatkan oleh seorang muslim kalau dia memang sudah seksama dalam beribadah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, jadi bukan yang gambling atau yang niatnya cuma Lailatul Qadar saja gitu. Jadi prosesnya harus dari awal ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam. Bulan Ramadan bertabur rahmat dan barokah bagi umat Islam. Ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang apa ya? Kalau di mall-mall namanya sale gitu. Ya, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding keberkahan bulan Ramadan. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala menebarkan rahmatnya sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Ketika seorang muslim mengamalkan amalan sunnah, bobotnya seperti bobot amalan wajib. Dan ketika seorang muslim menunaikan amalan wajib, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sangat beruntung bagi setiap muslim yang Allah pertemukan kembali dirinya ke bulan Ramadan. Ramadan juga merupakan bulan amal soleh, saat yang paling kondusif untuk berbuat kebajikan. Ya, kita perhatikan saja ya. Di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, ada yang sehari-harinya nggak pernah ke masjid, tetapi di bulan Ramadan dia ke masjid. Sehari-harinya dia tidak pernah membaca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan dia sempatkan untuk membaca Al-Quran. Sehari-harinya tidak pernah sedekah, tetapi masuk bulan Ramadan dia rajin sedekah. Jadi benar-benar bulan Ramadan itu bulan yang saat yang paling kondusif untuk kita berbuat kebaikan atau amal soleh. Di sisi lain, Ramadan juga merupakan syahrul maghfirah, ya, bulan ampunan. Akan banyak dosa-dosa yang akan digugurkan dari seorang muslim di bulan Ramadan. Jadi rahmat Allah di bulan Ramadan ini luar biasa. Ya.
bulan Ramadan adalah bulan yang diandalkan oleh muslim-muslim yang soleh untuk pengguguran dosanya. Banyak dosa-dosa yang akan Allah gugurkan dari diri kita di bulan Ramadan. Oleh karena langkah kaki kita menuju ke masjid, pulangnya kita dari masjid, bersedekahnya kita, ya, berbuat baiknya kita kepada orang lain. Ya, jadi semuanya itu berfungsi sebagai penggugur dari dosa-dosa kita yang telah lampau. Ya. Jadi bersedekah itu tidak harus pakai harta. Dengan langkah kaki yang kita ayunkan menuju ke masjid, khususnya di bulan Ramadan, umumnya di bulan-bulan yang lain, langkah kaki kanan kita, satu langkah akan meningkatkan satu derajat bagi kita di surga. Sementara kaki kiri yang kita ayunkan akan menggugurkan satu kesalahan dan dosa kita. Subhanallah. Itu terjadi di sepanjang tahun. Apalagi kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Akan semakin banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya. Ketika masih ada muslim yang luput dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, lantas dia akan mencarinya di mana lagi? Allah sudah mengobral rahmatnya di bulan Ramadan ini. Kalau ada seorang muslim yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, lantas dia mau mencari di mana lagi? Ini secara logika ya, sangat merugi orang yang seperti itu. Ketika ada yang luput dari keberkahan bulan Ramadan, dia benar-benar terhalangi dari segala kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita kekuatan dan taufik darinya untuk bisa maksimal dalam beribadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Amin, ya. Apa bekal yang bisa kita persiapkan untuk Ramadan yang berkualitas? Ya, di sini nggak banyak yang kita akan bahas, cuma 3 poin saja. Semoga 3 poin ini bisa kita amalkan di sisa bulan Sya'ban ini. Pertama, bekal ilmu. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, bekal ilmu. Bekal ilmu ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah dan tidak asal-asalan. Ya. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya menulis satu bab al-ilmu qoblal amal. Ya. Ilmu dulu sebelum beramal. Ya. Dan beliau menyitir satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tiada ilah selain Allah. Ya, jadi untuk berla ilaha illallah kita perlu ilmunya. Berpuasa di bulan Ramadan adalah cabang dari la ilaha illallah itu. Ya, jadi di sisa bulan Sya'ban ini mari kita pelajari lagi fikih puasanya gitu ya. Fikih ibadah puasa atau dilengkapi dengan fikih ibadah-ibadah lainnya, sholat misalnya, ibadah sholat kita rencanakan di bulan Ramadan sholat kita harus seksama misalnya. Ya. Itu dipelajari sejak sekarang. Dan alhamdulillah untuk rujukan-rujukannya itu ya kalau ada yang punya bukunya alhamdulillah tinggal baca bukunya. Kalaupun tidak, ilmu bertebaran di media yang ada di dunia maya gitu ya.
Kita tinggal pilih saja. Kita mau ustadz siapa gitu. Untuk menjelaskan tentang sholat, untuk menjelaskan tentang puasa, itu tinggal kita cari di YouTube misalnya. Atau kita tinggal cari materi PDF-nya di internet. Itu banyak sekali. Ya. Jadi kayaknya nggak ada alasan bagi kita untuk menjawab tidak tahu dalam urusan agama. Ya. Nanti di akhirat kayaknya kita akan semakin susah mencari alasan di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dunia sekarang ini sangat gampang kita mengakses ilmu. Kita mau cari tahu tentang apapun, kita akan dapat jawabannya. Ya, nggak harus pergi ke perpustakaan atau ke toko buku. Ya. Di handphone kita, di gadget kita bisa dapatkan semuanya. Ya, jadi di akhirat nanti kayaknya hujah kita di hadapan Allah semakin sedikit, ya, karena kita bisa mengakses semua pengetahuan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-ilmu qoblal amal, ya. Kita pelajari lagi ilmu tentang ibadah puasa dan rangkaian amal ibadah yang ada di dalamnya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat. Ya, jangan sampai kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu masa lalu. Ada di satu majelis taklim, ya, ketika ditanya kapan terakhir sekali belajar sholat, gerakan dan bacaan-bacaannya, rata-rata menjawab, kira-kira kapan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, ya, terakhir sekali belajar sholat itu kapan? Kalau di sini mungkin ada yang terus belajar, alhamdulillah, ya. Tapi dari majelis-majelis yang ditanya itu, rata-rata terakhir belajar sholat, bacaan, gerakannya itu ketika di SD. Ilmunya nggak pernah di-upgrade. Itu tidak ideal tentunya. Ya, idealnya kita terus belajar. Ya. Kita terus belajar dan meningkatkan wawasan ilmu keislaman kita, ya, agar ibadah kita kepada Allah semakin berkualitas. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ini yang perlu kita cermati, ya. Ya, kita harus semangat dalam menuntut ilmu, ya. Karena amalan-amalan yang Allah wajibkan ke atas kita, ilmunya sudah ada sebenarnya sejak lama. Ya. Kita dapatkan perintahnya di dalam Al-Quran, berikut rinciannya, atau rinciannya kita dapatkan di dalam Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita harus punya semangat untuk menuntut ilmu. Ketidakfahaman seseorang akan hukum puasa akan mengancam rusaknya puasa. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi gara-gara, ya, tidak mengerti ilmunya. Yang membatalkan puasa bukan hanya makan minum, ya, dan berhubungan, bukan hanya itu. Ya. Itu yang membatalkan puasa secara langsung, tetapi ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Orangnya berpuasa tapi tidak dapat pahala, kan rugi, gitu. Ya. Hanya menahan lapar dan haus saja, ya, itu rugi. Gitu. Di mana itu terjadi gara-gara ketidakfahaman seorang muslim akan hukum puasa. Dia berpuasa tetapi sering juga menggunjing orang lain misalnya. Ya.
pahala puasanya akan hilang, ya. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat puasa akan menyebabkan hilangnya peluang pahala yang banyak. Setelah selesai Ramadan baru paham, ya, bahwa fadilat tilawah Al-Quran di sepanjang Ramadan itu sangat tinggi. Amalan yang banyak diamalkan oleh para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya adalah tilawatul Quran di bulan Ramadan. Mereka berfastatul khairat dalam mengkhotamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu adalah tradisi para ulama ketika mereka berada di bulan Ramadan. Ya. Ketidaktahuan bahwa maksiat dapat mengurangi pahala puasa atau malah menghapusnya berakibat puasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, disinilah pentingnya ilmu itu. Ya, kalau kita punya ilmu, maka wawasan kita akan semakin luas. Ya. Kita akan semakin tenang dalam beribadah. Ya, kita tidak latah dalam mengamalkan sesuatu ketika kita lihat orang lain mengamalkannya. Ya, kita tidak latah karena kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu atau beramal berlandaskan ilmu, kita akan dapatkan bahwa berislam itu sangat-sangat mudah. Sebagaimana yang Rasulullah jamin dulu. Ya. Innad dina yusrun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya agama itu mudah. Kalau Rasulullah katakan mudah, berarti nggak susah. Kalau ada orang yang merasa masih repot dalam melaksanakan ajaran Islam, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, kemungkinan pertama masalah keimanannya. Gara-gara keimanannya dia masih repot untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang masalah di situ bukan syariatnya, tetapi keimanannya. Itu penyebab yang pertama. Kemungkinan ketika seorang merasa berat dengan ajaran Islam, kemungkinan yang pertama keimanannya bermasalah. Sehingga menunaikan sholat 5 waktu saja masih problem bagi dirinya. Gitu. Kemungkinan yang kedua, amalan yang biasa dia amalkan itu memang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Pantas saja kalau dia merasa repot. Ya, jadi itu dua indikator yang perlu kita ingat. Ya. Karena prinsipnya kata Rasulullah SAW, innad dina yusrun. Ya, sesungguhnya ajaran agama itu mudah. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu atau beramal berlandaskan ilmu, kita akan merasakan bahwa berislam itu mudah sebenarnya. Bahwa syariat Islam itu menyejukkan, ya, menenteramkan. Ya. Kita lanjut poin yang kedua dari 3. Yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan 4 atau 5 hari lagi, kita di penghujung bulan Sya'ban ini memperbanyak istighfar dan taubat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, taubat yang dimaksud adalah pertama menghindari dosa saat ini, kedua menyesali dosa yang telah lalu, ketiga, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang bersih, yang tulus, yang murni. Kalau sudah mencakup 3 persyaratan ini. Persyaratan yang pertama, al-iqla. Maksudnya menghindari dosa saat dia barusan melakukan perbuatan dosa itu. Yang kedua, an-nadam, menyesali dosa yang telah dia lakukan tadi.
al-azam, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Ya, kalau seorang muslim ketika dia beristighfar dan bertaubat sudah memenuhi 3 persyaratan ini, Allah akan terima taubatnya. Dan itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya. Dengan catatan 3 persyaratan ini adalah untuk kesalahan yang berkenaan dengan hak-hak Allah saja. Ya. Misalnya hak-hak Allah itu apa? Sholat. Ketika ada seseorang melalaikan sholat, kemudian dia insaf, dia istighfar, dia taubat dengan memenuhi 3 persyaratan ini, maka taubatnya disebut taubatan nasuha yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan hak manusia, 3 persyaratan ini harus ditambah satu lagi. Menyelesaikan hak orang lain yang dia langgar atau mengembalikannya. Ya, kalau yang dia lakukan adalah menyakiti perasaan atau hati orang lain, yang harus dia lakukan, poin yang keempat adalah raddul mazalim. Ya, mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalimi. Kalau kezalimannya berkaitan dengan menyakiti hati orang lain, dia minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta, ya dia harus kembalikan hartanya itu. Barulah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma 3 saja, 3 yang pertama saja, istighfar dan taubatnya masih gantung dia. Ya. Belum sampai kepada Allah. Gitu, ya. Di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah aku dari kesalahanku dan kejahilanku. Wa israfi fi amri. Dan dari sikapku yang berlebih-lebihan dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan segala kesalahan yang engkau lebih tahu tentangnya dibanding diriku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah aku dari kesungguhanku dan candaanku. Wa khotai, dan kelalaianku, kesilapanku. Wa amdi, dan kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi. Dan semuanya itu memang bersumber dari diriku. Doa ini dipakai oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Atau ya astagfirullahaladzim itu juga yang paling singkat. Ya. Atau astagfirullah wa atubu ilaih. Itu diulang-ulang terus di akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Ya. Hari jalan, di saat berdiri, di saat berkendara, ya, tidak lepas dari istighfar dan taubat. Ucapannya yang paling singkat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu yang terus-menerus kita ucapkan. Ya. Saya teringat satu cerita, ya. Tapi cerita ini kaitannya dengan poin berikutnya, ya. Nanti kita lihat poin berikutnya. Ini ada satu ungkapan atau satu nasihat, ya, dari seorang ulama di Madinah, ya, Syekh Dr. Muhammad bin Mukhtar Ashinqiti, ya, ulama Madinah, ya, sering mengajar di masjid-masjid yang ada di Madinah, termasuk Masjid Nabawi, dan beliau ini dulu dosen fikih saya. Beliau pernah menasihatkan sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam rangka menyongsong datangnya musim ketaatan, maksudnya datangnya bulan Ramadan, adalah memperbanyak istighfar. Kenapa? Sebab dosa
yang kita lakukan di masa lalu dan belum kita selesaikan akan menghalangi seseorang dari taufik, dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan. Jadi itu jadi problem bagi kita ketika kita sebenarnya sekarang ini sebelum Ramadan sudah merencanakan selama Ramadan saya akan khatam Al-Quran sekian kali. Kemudian akan memperbanyak infak, akan membaca buku-buku agama. Banyak sekali rencana yang sudah direncanakan sebelum memasuki Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, banyak rencana-rencananya itu yang buyar. Kenapa itu terjadi? Karena Allah tidak memberi taufiknya. Allah tidak membimbingnya. Kenapa Allah tidak membimbingnya? Gara-gara mungkin dia belum selesai dari dosa-dosa dan kesalahan di masa lalu. Afanallahu an dzalik. Ya, jadi supaya hal tersebut tidak terjadi pada diri kita, maka marilah kita perbanyak istighfar dan taubat di akhir bulan Sya'ban. Ya. Lafadznya nggak usah yang repot-repot, nggak usah yang susah-susah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu saja yang terus dibaca sesering mungkin. Tidak harus menunggu sholat 5 waktu, tidak. Ya. Sambil menyetir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu terus yang kita ulang. Ya. Kalau memang hafal bisa dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya. Ya. Itu juga sangat direkomendasikan. Ya, jadi kita punya kepentingan yang besar ya terhadap amalan istighfar dan taubat ini. Kita akan memasuki bulan ketaatan, musim ketaatan di bulan Ramadan. Ketaatan-ketaatan kita di bulan Ramadan sangat tergantung kepada taufik Allah kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Ya. Belum tentu semua rencana-rencana baik kita untuk kita terapkan di bulan Ramadan itu bisa lancar. Tidak ada yang bisa menjamin niat baik kita bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kalau bukan karena taufik dari Allah. Pertanyaannya bagaimana supaya kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya istighfar dan taubat kita perbanyak di penghujung bulan Sya'ban ini. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat atau kebutuhan, maka jadikan seluruh isi doamu berupa istighfar kepada Allah. Sebenarnya sudah ada daftar doa-doa yang ingin dipanjatkan, tetapi waktunya mepet. Doa yang mana yang kita pilih? Istighfar. Ya. Karena bila Dia memaafkanmu, bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. Ya. Subhanallah. Ya. Allah Rahman dan Rahim. Ya. Allah Maha tahu tentang hajat-hajat kita. Ya, jadi kunci dari segala kebutuhan kita itu adalah istighfar. Kalau kita rajin beristighfar kepada Allah, Allah akan berkenan memenuhi apa-apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, walaupun kita tidak memintanya. Ya. Cerita tentang tadi, ya, tentang istighfar. Kalau membahas istighfar, biasanya saya teringat tentang cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad suatu kali beliau musafir, ya, sampai beliau kemalaman. Tadinya mau menginap di masjid, tetapi diusir sama marbot masjid. Ya, marbot masjidnya nggak kenal itu Imam Ahmad. Karena tidak ada media sosial waktu itu kan.
tidak ada baliho-baliho juga. Ya, jadi mereka hanya kenal nama Imam Ahmad, tapi nggak tahu orangnya yang mana. Ya, maka Imam Ahmad pun keluar dari masjid mencari alternatif tempat penginapan yang lain. Semua rumah yang beliau temui sudah gelap, artinya penghuninya sudah tidur. Ya. Kecuali ada satu rumah yang lampunya masih menyala. Maka dihampirilah oleh Imam Ahmad, ternyata penghuninya adalah seorang tukang roti yang sedang membuat roti untuk dijual di keesokan paginya. Maka Imam Ahmad meminta izin kepada tukang roti itu untuk menginap di rumahnya, bermalam di rumahnya. Alhamdulillah diizinkan, karena memang tukang roti itu tidak pernah tidur malam. Sepenuh malam habis untuk membuat roti. Gitu. Imam Ahmad pun berbaring di tempat tidur si tukang roti tadi, tetapi Imam Ahmad tidak kunjung bisa menutup matanya, memejamkan matanya. Kenapa? Karena beliau dengar suara istighfar dari mulut si tukang roti. Sepanjang dia membuat roti, mengadon adonan-adonan untuk membuat roti itu, si tukang roti ini terus mengulang-ulang istighfar. Ya. Sampai kemudian Imam Ahmad kembali menghampiri si tukang roti tadi. Aku dengar kamu mengulang-ulang istighfar terus semalaman ini. Betul, kata si tukang roti. Sejak kapan kamu lakukan itu? Sejak lama. Sudah lama sekali. Saya biasa sambil buat roti, sambil aku beristighfar kepada Allah. Kemudian pertanyaan Imam Ahmad to the point. Selama hidupmu, apakah ada kebutuhan-kebutuhanmu, hajat-hajatmu yang belum terpenuhi? Si tukang roti tadi menjawab, alhamdulillah. Semua hajat-hajatku semuanya terpenuhi, kecuali satu. Apa itu yang satu itu? Yang belum Allah penuhi. Sejak lama, saya sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad. Dia tidak tahu bahwa yang ada yang menginap di rumahnya di malam itu adalah Imam Ahmad. Subhanallah, ya. Itulah fadilat dari istighfar. Allah menghadirkan Imam Ahmad ke rumah si tukang roti itu, gitu. Bukan si tukang roti itu yang datang ke kampungnya Imam Ahmad untuk bertemu dengan beliau. Jadi inilah yang dimaksud, ya. Bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat atau kebutuhan, maka jadikan seluruh isi doamu berupa istighfar kepada Allah. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. Ya, jadi trik ini boleh kita amalkan khususnya di penghujung bulan Sya'ban ini, ya. Kita ulang-ulang terus astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Lebih khususnya lagi menjelang subuh, ya. Itu istighfar dan tobat bisa diulang-ulang sebanyak mungkin. Terakhir, yang ketiga, banyak memohon kemudahan. Ya, kita banyak punya rencana, ya, untuk kebaikan-kebaikan amal soleh di bulan Ramadan. Tapi apakah rencana-rencana kebaikan itu bisa kita laksanakan dengan baik? Sangat tergantung kepada taufik dari Allah. Gitu. Ya, jadi penting bagi kita untuk banyak berdoa. Di antara doa yang bisa kita panjatkan di sebelum Ramadan atau di sepanjang bulan Ramadan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ya.
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu fi'lal khairat, mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Atau yang lebih populer lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bisa kita ulang-ulang, nggak harus setiap selesai sholat. Ya. Kapan kita ingat, kita ulang-ulang terus. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Itu bisa kita ulang-ulang sejak sekarang sampai awal Ramadan, dan sepanjang bulan Ramadan nanti bisa kita ulang-ulang doa itu dan doa-doa itu. Ya, semoga Allah benar-benar berkenan memberi kita kemudahan. Hal yang lain yang bisa kita perbanyak adalah tilawatul Quran. Ya. Ada seorang ulama, Amr bin Qais rahimahullah, yang punya kebiasaan unik. Di setiap bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya. Beliau adalah seorang pedagang. Libur penuh di sepanjang bulan Sya'ban. Untuk apa? Tafarragha liqira'atil Qur'an. Semata-mata untuk bisa fokus membaca Al-Quran di sepanjang bulan Sya'ban sampai harus libur penuh. Dan beliau mengatakan, tuba liman aslaha qalbahu qabla Ramadan. Beruntunglah bagi orang yang memperbaiki hatinya sebelum Ramadan. Ya. Jadi itu keseriusan seorang Amr bin Qais. Ya, untuk menghadapi Ramadan, beliau cuti penuh di bulan Sya'ban. Apa yang diamalkan? Memperbanyak tilawatul Quran. Ya. Bulan Sya'ban ini, ya, ini kata seorang ulama lainnya yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Ya, beliau katakan bahwa bulan Rajab itu Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'bana syahrul suqiyah. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa syahru Ramadana syahrul hasad. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan panen amalan. Ya, maksudnya untuk supaya kita punya semangat yang tinggi untuk beramal soleh di bulan Ramadan, persiapannya minimal sejak bulan Rajab. Ya, itu sudah dipersiapkan. Ini berarti tarhib Ramadan tepatnya di awal bulan Rajab kayaknya. Ya, ini ya tergantung usulan. Ya. Sehingga persiapan sudah kita lakukan 2 bulan berturut-turut. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita dalam kondisi yang sangat prima. Ya, ini nasihat dari para ulama ya tentang kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan yang jitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai pencerahan bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara, ke MC Ustadz Anhar ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kepada Ustadz Anhar. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Yalhad Nirwan Nazaruddin LCMS. Masya Allah, kita malam hari ini kita mendapatkan ilmu tausiah
untuk mempersiapkan di Ramadan. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya santri saja ya. Jadi ayah bunda semua juga mendapatkan wejangan sebelum Ramadan. Selanjutnya kami persilahkan kepada ayah bunda yang ingin bertanya, boleh langsung dibuka voice-nya atau audionya, dan juga boleh tanpa video juga boleh, atau mau pakai video silahkan. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya terkait tentang persiapan Ramadan. Kalau untuk persiapan santri pas Ramadan udah banyak. Insya Allah awal Ramadan langsung ujian kan. Jadi ayah bunda minta doanya kepada ayah bunda supaya lancar santri-santri yang ada di Pondok Modern Darul Islah ini. Berikutnya kepada ayah bunda silahkan yang ingin bertanya terkait persiapan kita Ramadan. Saya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum bundanya Farel. Oh, Masya Allah, iya. Fadal. Tafadhali. Assalamualaikum Kiai. Minta sarannya kiat-kiat mudah untuk memperbanyak membaca tilawah Al-Quran. Kan biasanya puasa itu kan godaan males tuh kuat sekali, Kiai. Bagaimana saya pribadi agar lebih kiat membaca Al-Quran dengan benar tartil dan bacaannya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau ditabung dulu? Cuma aja takut lupa. Ada Ustaz. Ya, Bunda Farel tadi ya. Jazakillah khairan atas tanggapan dalam bentuk pertanyaannya. Ya, kiat awalnya untuk bisa bukan hanya tilawah, juga amalan-amalan lainnya. Ya, harus kita rencanakan sebelum bulan Ramadan. Ini kan masih 4 atau 5 hari lagi kita baru masuk bulan Ramadan. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk membuat rencana. Kira-kira di Ramadan 1445 Hijriah ini kita akan mengamalkan apa? Apa target kita? Ya, target untuk khotam Quran misalnya. Ya, hendaknya kita punya target mengkhotamkan minimal sekali di sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau kita punya target, sudah kita susun rencananya sejak sebelum masuk bulan Ramadan, nantinya bisa kita evaluasi. Ya. Kita tidak bisa mengevaluasi amal ibadah kita kalau sejak awal kita nggak punya target. Gitu. Ya. Jadi kita bisa evaluasi pencapaian kita berapa persen. Itu kalau memang sejak awal sudah kita tulis rencananya. Misalnya rencananya sepanjang Ramadan 1445 Hijriah ini target saya khotam sekali misalnya. Khotam Quran sekali. Ya. Kalau Imam Syafi'i, ya, beliau khotam Quran 2 kali. Ya, dalam sehari. bukan dalam 1 bulan. Sehari, ya Allah. Bukan dalam 1 bulan. Imam Syafi'i khotam Quran itu 1 hari 2 kali. Di malam hari sekali, di siang hari sekali. Berarti 1 bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. Ya. Salah seorang muridnya bernama Ad-Dhahhak ingin mengimbangi gurunya. Tapi setiap tahun dia hanya bisa mengkhatamkan Quran 59 kali. Nggak pernah bisa sampai 60 kali. Sampai-sampai beliau katakan kayaknya bisa mengkhatamkan 60 kali itu adalah kekhususan Imam Syafi'i katanya. Gitu. Ya. Jadi itu semangat ulama-ulama kita mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu tinggi. Amalan-amalan mereka itulah yang hendaknya menjadi motivasi bagi kita agar kita juga dapat melakukan hal yang sama. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kalau Qiyamul Lail, kalau Rasulullah Qiyamul Lail itu biasanya sendiri. Ya. Kadangkala mengajak sahabat-sahabatnya 1 orang, 2 orang saja gitu. Misalnya yang pernah diajak Qiyamul Lail oleh Rasulullah adalah seorang sahabat junior. Namanya Jabir bin Abdillah. Yang ketika itu masih di bawah, masih 10 tahun lah lebih kurang umurnya. Ya, masih kecil. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin dan seterusnya. Jabir mengira ini Rasulullah pasti setelah 100 ayat beliau akan ruku. Ternyata sampai ayat 100 masih lanjut. Nah, Jabir pun mengatakan ini mungkin setelah selesai surat Al-Baqarah Rasulullah akan ruku. Ternyata lanjut surat Al-Imran. Lanjut surat An-Nisa. Ini masih rakaat pertama ya. Sampai kemudian Jabir bercerita, di malam itu hampir saja aku melakukan hal yang buruk ke atas diriku. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya, di malam itu hampir saja aku kabur. Ya, meninggalkan Rasulullah sholat sendirian. Karena sampai 5 juz ya, Rasulullah sampai akhir surat An-Nisa berarti 5 juz lebih kan. Setelah itu baru ruku. Dan rukuknya kata Aisyah radhiyallahu anha sepanjang berdirinya. Ya, kita paling lama ruku selama apa kira-kira? Ya, paling ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal itu dibaca 10 kali itu udah kepanjangan kayaknya gitu ya. Ini Rasulullah SAW ruku di rakaat pertamanya sepanjang berdirinya. Padahal berdirinya membaca Al-Baqarah sampai An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru ruku. Berarti 5 juz lebih itu. Itulah sifat Qiyamul Lail Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah menunaikan Qiyamul Lail itu sendiri. Kalau berjamaah bersama sahabatnya semuanya, itu nanti yang Rasulullah khawatirkan adalah dari sisi hukumnya. Rasulullah sudah memikirkan kemaslahatan kita yang hidup sekarang. Amalan-amalan Rasulullah adalah acuan kita kan? Kalau satu amalan rutin Rasulullah lakukan, itu minimal hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Itu minimal hukumnya sunnah muakkadah. Kalau amalan itu rutin diamalkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah jarang-jarang keluar memimpin Qiyamul Lail. Karena dikhawatirkan nanti dampak hukumnya sunnah muakkadah gitu. Akan memberatkan umatnya. Apalagi sifat Qiyamul Lail Rasulullah itu panjang. Berarti kalau kita ingin mengamalkan sholat malam yang panjang, sholatlah sendirian. Ya. Sepuas-puasnya, kita mau ruku panjang, kita mau sujud panjang, itu sholatnya sendirian. Kalau imam dalam sholat berjamaah 5 waktu, ya seringan mungkin. Ya, karena di belakangnya bisa jadi ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit, gitu. Ya, jadi seringkas mungkin, gitu, sesederhana mungkin. Gitu. Tapi kalau sholat sendirian, silahkan semaksimal mungkin, sepuas mungkin. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, hendaknya kita merencanakan apa yang kita akan amalkan di sepanjang bulan Ramadan. Ya, ini mumpung kita masih di bulan Sya'ban ini kan, ya, kita ditulis di catatan kita. Ya, nanti di bulan Ramadan saya akan mengkhotamkan 1 kali, misalnya, ya. Kalau 1 kali khotam berarti 1 harinya 1 juz. 1 juz sama dengan 20 halaman. Kalau dibagi sholat 5 waktu, setelah setiap sholat
setiap selesai satu sholat kita baca 4 halaman. Ya, 4 kali 5, 20, selesai 1 juz. Ya, jadi kita punya perhitungan itu. Sampai rincian-rincian itu pun sudah kita hitung. Supaya tidak luput dari menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Inilah diantara bentuk rencana itu. Begitu juga rencana kita sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, memperbanyak infak. Kita pun ingin mengamalkan sunnah itu di bulan Ramadan besok ini. Maka kita sudah siapkan setiap hari saya akan infak 10.000 atau 5.000 misalnya. Nah, itu sudah disiapkan. Mungkin uang receh, uang 5.000-an itu sudah disiapkan dikali 30 hari misalnya. 10.000 dikali 30 hari. Mau berinfak di malam harinya atau di subuh harinya, silahkan. Ya. Semuanya baik insya Allah ya, waktu-waktu untuk berinfak itu. Ya, artinya kita rencanakan ya kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh di bulan Ramadan nanti sehingga kita punya motivasi yang tinggi untuk dapat mengamalkannya. Kalau kita tidak rencanakan, takutnya nanti mengalir dan akhirnya nggak tercapai. Ya, keinginan kita nggak tercapai karena kita tidak punya rencana. Gitu. Ya, makanya mari kita rencanakan dan bisa juga dibicarakan di keluarga gitu, suami, istri dan anak-anak disepakati ya. Ya, kayak ada yang buat sengaja membuat grup WA keluarga, isinya evaluasi amalan Ramadan. Ya, ditanya satu persatu berapa target khotamnya. Oh 1 juz, ini 1 kali khotam, ini 2 kali khotam, ini 3 kali khotam. Nah, itu dicatat dan kemudian setiap malam dimutabaah, ya, dievaluasi. Ya, fulan sudah berapa halaman, sudah berapa juz, itu dicatat di situ setiap hari sehingga motivasi kita pun akan tinggi jadinya untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau terencana seperti itu, insya Allah motivasi kita, semangat kita pun akan semakin tinggi gitu untuk bisa mencapainya. Beda kalau kita nggak punya rencana, hanya angan-angan jadinya gitu kan. Ya, ini enaknya juz mengkhatamkan 1 kali, tapi nggak pernah direncanakan strateginya seperti apa, nggak pernah direncanakan ya, nanti akan buyar. Ya, kemudian ya lupa saya sampaikan tadi di awal bahwa malam hari ini kita laksanakan tarhib ini. Tarhib itu artinya menyambut ya, menyambut gembira datangnya bulan Ramadan ya. Yang kita isi dengan ya mengulang-ulang kajian kita tentang Ramadan dan untuk mengingatkan kita semua untuk membuat rencana amalan di bulan Ramadan. Sengaja kita selenggarakan ya ini untuk wali santri, calon wali santri dan juga masyarakat umum. Ini kita buka sekarang ya. Jadi supaya semuanya bisa ya semoga mendapatkan manfaat. Khusus bagi para wali santri dan calon wali santri ya. Targetnya adalah supaya apa-apa yang kami lakukan di pondok ya bisa dilanjutkan nanti di rumah saat anak-anak sedang liburan. Jadi semangat kita kerjasama gitu. Ketika mereka berada di pondok, 24 jam dalam sehari bisa kami pantau kondisi mereka. Tapi kalau nanti mereka liburan, nah kan yang kami tidak bisa memantau lagi, gitu. Ya, paling melalui lembaran-lembaran mutabaah, kan? Ya, agar mereka memberi tanda dari amalan-amalan yang harus mereka laksanakan di saat liburan akhir Ramadan mereka. Ya, jadi ketika kami ya sebagai pengasuh Pondok Modern Darul Islah ya mempunyai rencana kebaikan buat anak-anak kita, alangkah baiknya rencana ini pun dilanjutkan oleh para wali santri di rumah masing-masing untuk
anak-anak kita yang tercinta gitu. Karena selama ini alhamdulillah ya para santri sholat 5 waktunya disiplin ya. Kemudian qobliyah ba'diyahnya itu rutin. Puasa sunnahnya pun sebagian, tidak kita wajibkan memang ya. Ya. Zikir pagi, zikir petang itu rutin mereka bacakan. Setiap Kamis dan Jumat ya, mereka mendapatkan kajian-kajian tafsir dan hadis. Artinya padat sekali lah gitu ya. Sayang ya kalau anak-anak kita yang 29 yang soleh-soleh ini insya Allah ya, kesolehan mereka menjadi luntur hanya karena liburan beberapa hari itu gitu ya. Jadi kita laksanakan tarhib Ramadan ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk persiapan ayah bunda sekalian untuk memantau ya putra-putranya masing-masing ya ketika beramal di bulan Ramadan, di liburan nanti di rumah masing-masing ya agar tilawahnya tetap dilaksanakan ya. Kemudian sholat sunnahnya pun tarawihnya tetap rutin dilaksanakan dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang menjadi target kami dari tarhib Ramadan di malam ini, supaya kita mempunyai suhu yang sama gitu. Semangat yang sama untuk menggembleng anak-anak kita yang soleh-soleh ini insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah Kiai, terima kasih. Ya, Ki. Alhamdulillah, ini masih ada pertanyaan lagi mungkin? Ada satu Ya. atau dua? Assalamualaikum Ustaz Kiai, kalau tarawih di masjid kan ada bilalnya. Nah, jika kita Ya. Tentang Bilal ya. Bilal ini dari Umi Nizam ya. Jazakillah khairan. Bilal ini maksudnya adalah untuk mengingatkan ini rokat keberapa gitu sebenarnya ya. Dan itu sebenarnya adalah tradisi ya yang diamalkan oleh ulama-ulama Indonesia terdahulu ya. Karena maksud-maksud tertentu. Di antara maksud-maksudnya adalah ya untuk menolak gerakan Syiah. Ya. Jadi Bilal ini kan biasanya mengucapkan Al-Khalifatul Ula gitu kan, Abu Bakrin Siddiq dan seterusnya gitu ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya ketahuan di antara jamaah itu siapa yang Syiah. Ya. Orang-orang Syiah nggak akan tenang hatinya kalau mendengar nama Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Mereka nggak akan tenang, akan ketahuan dengan sendirinya. Jadi di antara maksud adanya ya ucapan-ucapan Bilal itu adalah itu. Tapi kemudian itu berlangsung menjadi tradisi turun-temurun sampai sekarang, walaupun orang Syiahnya nggak ada. Ya. Nah, jadi masalah Bilal ini bukan masalah fundamental. Dalam sholat tarawih yang penting setelah Isya setelah Ba'diyah baru menunaikan sholat tarawih ya. Rokatnya 2 rokat salam, bisa memilih 11 rokat sama witir atau 23 rokat bersama witir. Tapi saya yakin pilihannya pasti 11. Ya. Betul Kiai, betul Bang. Ya, kalau bisa 11 kenapa harus 23 gitu kan? Ya, itu sama-sama benar, nggak ada yang salah ya. Yang salah adalah yang nggak sholat tarawih. Gitu. Nah, jadi simpel mengamalkannya, 2 rakaat salam ya, kemudian berdiri lagi
artinya nggak harus pakai Bilal, itu nggak harus. Ya. Kalau Bilal itu biasanya kalau ditunaikan di masjid-masjid itu ada petugasnya. Kalau di rumah itu nggak ada petugasnya, kecuali imam saja sudah cukup. Ya, yang dibutuhkan untuk sholat berjamaah tarawih di rumah adalah imam. Gitu. Ya, imamnya ya anak-anak kita lah, ya. Ya, kalau bisa ditugaskan mereka untuk jadi imam, gitu. Ya, supaya mereka bisa melatih hafalan-hafalan mereka. Ya, jadi seorang yang menghafal Al-Quran baru bisa dikatakan hafalannya itu baik kalau dia mampu mengamalkannya, memakai hafalannya itu di dalam sholat berjamaah. Ya, jadi sambil anak-anak kita latihan nanti di rumah, ya, kita suruh mereka menjadi imam sholat tarawih. Ya, 11 rakaat saja nggak apa-apa. Ya, apapun suratnya silahkan lah. Ya, tapi masa sih setiap malam itu lagi suratnya gitu kan? Ya, hendaknya ditukar-tukar, ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi poinnya adalah tentang Bilal. Bilal itu jangan dianggap sebagai satu beban gitu, ya. Jadi kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak pun enggak masalah, ya, karena itu bukan hal yang mutlak, ya. Wallahu a'lam. Di kolom chat, ya. Ini masih dari Bunda Ilyas ini, ya. Godaan tilawah ngantuk yang sangat. Ya, kalau wudhu lagi, ngantuk lagi, wudhu lagi gitu, ya. Karena memang itulah tantangan kita, ya. Tantangan kita atau khususnya bagi yang belum terbiasa, ya. Bagi yang belum terbiasa membaca Quran berlembar-lembar, ya, biasanya penyakitnya adalah ngantuk. Ya. Baru setengah halaman sudah ngantuk gitu. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa dan kita berupaya terus untuk melawannya, di hari pertama mungkin ngantuk, di hari kedua berkurang ngantuknya, di hari ketiga sudah mulai biasa. Apalagi kalau itu sudah mulai dilakukan sejak sekarang, sejak malam ini misalnya, dicoba untuk membaca setengah juz satu malam, bisa nggak? Atau 2 halaman lah, ya, 2 halaman dalam satu malam ini, mampu nggak? Ya, kalau itu terus diulang-ulang, lama-kelamaan kita akan terbiasa, ya, untuk menyelesaikan 1 juz sekali duduk. Ya, 1 juz sekali duduk, ya, tergantung tempo bacaannya, ya. Ya, biasanya 30 sampai 45 menit, ya, maksimal 1 jam lah, ya. Ya, 1 jam kita duduk untuk Al-Quran itu insya Allah, ya, bisalah kita lakukan, ya. Jangan terlalu sayang waktu. Ya, 1 jam dari 24 jam kita habiskan untuk mengkhatamkan 1 juz sekali duduk misalnya. Kalau ada yang ingin coba, ya, itu sangat mungkin. Tapi mungkin di awal-awal itu akan berat, ya. Tapi memang harus dicoba, harus dimulai, ya. Tapi untuk besok itu lebih ringan, besoknya lagi lebih ringan lagi, besoknya lagi udah terbiasa insya Allah. Ya. Ini itu memang di awal, ya. Itu sesuai pengalaman juga, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Salam. Ini saya dari abinya Muhammad Kianu Al-Fatih, calon siswa santri baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya masih berkaitan dengan sholat tarawih, ya, Tat, ya, Kiai. Silakan. Ini gimana ya antisipasinya ketika kita membaca suratul Fatihah? Kan rata-rata kita imamnya itu cepat, Tat, ya, Kiai. Kadang-kadang kita Fatihahnya belum selesai, tahu-tahu imamnya sudah ruku, Tat, Kiai. Itu cara menyelesaikannya gimana ya? Ada tipsnya tertentu?
untuk bisa selesai Fatihahnya itu, karena kan Fatihah itu harus wajib selesai kan ya Kiai ya. Ya, jazakallah khairan Pak Mungkin Bayhaqi. itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu tantangan juga di daerah kita lah ya, yang sebagian masjidnya apa ya, kesannya ngejar target gitu ya, ngejar target rokaat gitu. Ya, padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW ya, laksanakan qiyamul lail itu yang dikejar itu bukan jumlah rokaat, yang dikejar adalah kualitas bacaan sholat ya, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, bacaan ayat, dan bacaan-bacaan sholat lainnya. Itu yang ditargetkan dalam qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan. Makanya panjang-panjang. Bahkan di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, ada target 1 juz plus ya, di dalam 1 malam. Ya, karena targetnya mereka khotamnya di malam 27 Ramadan. Gitu. Ya, jadi kenapa mereka panjang-panjang? Karena itulah yang Rasulullah contohkan. Yang Rasulullah contohkan bukan menargetkan jumlah rokaat, ya, tetapi kualitas bacaannya. Ya, bagaimana supaya umat Islam lebih sering lagi mendengarkan ayat-ayat, surat-surat yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Ya kan banyak atau rata-rata atau mayoritas umat Islam nggak baca Al-Quran di rumahnya, gitu kan? Makanya imam hendaknya membaca ayat-ayat, surat-surat yang nggak populer, yang belum pernah didengar di sholat 5 waktu, dibacalah di sholat witir, ya, sehingga para jamaah yang jarang-jarang baca Quran, ya, dia pernah mendengar surat-surat, ayat-ayat yang nggak pernah dia dengar sebelumnya. Nah, itu faedahnya ya, hikmahnya. Ya. Tentang membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat berjamaah. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wajib. Ya. Tetap makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dalam mazhab-mazhab yang lain tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermakmum kepada imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Ya, artinya bacaan makmum sudah tercover oleh bacaan imam. Jadi, ekstrimnya, kalau ada orang yang baru masuk Islam misalnya, dia belum tahu surat Al-Fatihah, apalagi yang lain-lainnya, cukup dia diikutkan di dalam sholat berjamaah. Dia ikuti gerakan-gerakan sholat, walaupun dia tidak baca apapun, sholatnya tetap sah. Apa dalilnya? Man ju'ila lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Ya, jadi arti hadis ini sekali lagi, barang siapa yang bermakmum kepada seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Ya. Jadi kalau kita ambil hadis ini dalam konteks sholat tarawih yang ekspres gitu ya, yang cepat seperti itu, ya apa boleh buat, makmum nggak bisa baca apa-apa, ya, baru narik nafas udah ruku, gitu kan. Kesian yang sudah berumur gitu, yang sudah berumur itu gerakannya sudah lambat, untuk mengikuti imam agak susah jadinya, ya. Jadi kalau saran saya kepada ayah bunda sekalian, untuk Ramadan ini dan kualitas Ramadan, agar kualitas Ramadan kita ini lebih dibanding Ramadan sebelumnya, ya, saya sarankan ya, untuk mencari masjid-masjid yang menunaikan sholat tarawih dengan bacaan yang tartil. Ya.
dan gerak Nina. Ya. Jadi kalau kita punya pilihan yang lebih baik, kenapa kita pilih yang tidak sesuai dengan perasaan kita gitu? Ya, kita pilih saja yang baik, walaupun masjidnya itu agak jauh. Ya nggak masalah. Yang penting kita bisa seksama dalam menunaikan sholat tarawih kita. Kita punya kesempatan karena kita meyakini membaca Al-Fatihah itu wajib, walaupun bagi makmum ya kita bisa terapkan, gitu kan? Karena bacaan imamnya tartil. Tartil itu artinya ya tenang bacanya, sepotong-sepotong gitu. Ya tidak terburu-buru. Jadi itu saran saya. Ya karena memang ya wallahu alam lah ya. Saya juga nggak tahu mau bilang apalah ya. Ya dengan fenomena yang ada di masjid-masjid yang seperti itu, apalagi ada yang 23 rakaat dalam tempo 7 menit. 7 menit 23 rakaat, subhanallah. Gitu. Ya itu cepat sekali. Makanya Masya Allah. ya semua kayaknya gitu ya. Nggak napas itu makmumnya ya. Ya jadi saran saya sekali lagi kepada ayah bunda sekalian, untuk maksimalnya ibadah Ramadan kita, saya sarankan pilihlah masjid-masjid yang sholat tarawihnya itu ada tumak ninahnya. Baik, baik. Jadi itu saran gitu ya, supaya kita bisa nggak ragu-ragu lagi gitu. Ya kalau cepat baca Fatihahnya bagaimana? Ya, akan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Kiai. Ya. Sama-sama Pak. Di kolom chat Z itu pertanyaan terkait membaca Al-Quran yang tadi kembali hataman. Ya, ini dari Dian Umi Sabrina ya. Saat ini dikarenakan masih memperdalam belajar tahsin, terkadang ketika tilawah tempo menjadi lebih lambat karena menyesuaikan dengan pemahaman dari ilmu tahsin yang baru didapat. Sehingga terkadang target menyelesaikan khotaman tidak sesuai harapan. Di poin ini ya, saran saya lanjut terus gitu. Jadi artinya target tetap kita tetapkan ya. Walaupun dalam kenyataannya kayaknya berat. Ya. Kayaknya berat kan perasaan kita. Ya. Jangan-jangan Allah memberi kemudahan bagi kita ketika itu kita amalkan di bulan Ramadan ini gitu. Ya. Jadi yang penting yang kita buat sekarang ini niat kita, rencana kita untuk maksimal misalnya dalam urusan tilawah ini. Kita susun target 1 kali khotam di sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Padahal kita tahu sendiri kita ya masih belum lancar bacanya. Ya, itu kan perasaan kita. Kalau Allah berkenan untuk memberi kemudahan dan kesanggupan kepada kita untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, ya, kenapa harapan itu tidak kita canangkan sejak sekarang? Ya, jadi jangan keajaiban-keajaiban seringkali muncul di bulan Ramadan. Yang penting kita punya iktikat baik. Jadi modal kita apa? Modal kita iktikat baik bahwa kita ingin memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Kita ingin Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ya, jadi step pertama, triknya adalah kita tentukan target-target amaliyah kita di bulan Ramadan. Dari sisi tilawah Al-Quran sekali khotam misalnya. Nah, itu kita canangkan. Setelah kita canangkan, kita jabarkan yang 1 kali khotam itu dibagi per hari, berarti setiap hari 1 juz. Nah, kalau setiap hari 1 juz itu 20 halaman, kira-kira yang 20 halaman ini kapan saja kita mencicilnya? Habis subuh berapa halaman? Setelah sholat duha berapa halaman?
sebelum zuhur berapa halaman, setelah zuhur berapa halaman, sebelum asar berapa halaman. Jadi bisa kita breakdown gitu ke rencana-rencana yang lebih rinci. Jadi kalau kita punya rencana, kita akan dapat memahami ya pembagian-pembagian tadi gitu. Kalau kita nggak punya rencana, kita nggak bisa membagi. Ya. Makanya penting kita buat rencana. Masalah nantinya rencana gitu akan tercapai atau tidak, itu ya nantilah. Ya, semoga Allah beri kita kemudahan. Kalau kita sudah susun rencana itu, nanti setelah Ramadan kita bisa evaluasi. Oh ternyata alhamdulillah tahun ini sampai target, sudah mencapai target. Kalaupun tidak mencapai target, kita bisa evaluasi kira-kira apa masalahnya. Oh masalahnya karena sebagian waktu di akhir Ramadan harus buat kue misalnya. Sebagian waktu di akhir Ramadan harus mudik misalnya. Nah, di tahun berikutnya, di Ramadan berikutnya diantisipasi. Bagaimana supaya ketika mudik tidak mengganggu target khotaman Quran kita gitu. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau kita tidak punya rencana, nggak ada yang bisa dievaluasi. Gitu. Ya, yang penting rencana dulu mengenai akan tercapai atau tidak. Ya semoga Allah beri kita kemudahan. Ya, jadi kita harus yakin ya bahwa dengan iktikad baik kita untuk mendapatkan Ramadan yang lebih berkualitas, insya Allah Allah akan bantu kita dan Allah mudahkan kita untuk mencapai target tersebut, insya Allah ya. Jadi jangan khawatir tentang kualitas bacaan kita, tentang makhrajnya, tentang panjang pendeknya. Ya, kata Rasulullah SAW, al-mahiru ya fit tilawah atau fil qiraah fi qiraatil Quran, orang yang mahir lancar dalam membaca Quran, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sedangkan orang yang susah membaca Quran, wa yatata'ta'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajroni. Dia akan mendapat 2 ganjaran. Subhanallah. Jadi jangan berkecil hati. Bapak, ayah, bunda sekalian, kalau ada yang belum lancar membaca Al-Quran, nggak usah berkecil hati. Rasulullah katakan yang belum lancar, yang masih terbata-bata, justru akan mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala baca Quran dan pahala upayanya gitu. Yang sungguh-sungguh untuk bisa lancar baca Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian dari Bu Eli Sobari ya, uminya Hafiz ya. Masih bolehkah mengkodok puasa menjelang puasa berikutnya dikarenakan lupa atau mungkin juga lalai? Astagfirullah. Ya semoga puasanya yang belum diganti, belum dibayar itu kurang dari 4 hari, 3 hari lah maksimal. Ya, itu bisa, boleh. Mulai besok langsung puasa. Ya, besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, jadi masih ada 4 hari. Ya, untuk yang meyakini hari Senin itu sudah mulai puasa Ramadan. Gitu. Ya, jadi kalau hutang puasanya 4 hari masih ada waktu. Kalau lebih dari itu apa boleh buat? Ya, dapat penalti, kena penalti. Ya, penaltinya apa? Ya, penaltinya dia harus membayar fidyah plus qadha. Gitu. Ya, sebagai hukuman dan memperbanyak istighfar ya atas kelalaian yang telah dilakukan. Allah sudah berikan waktu yang panjang sejak 2 Syawal tahun lalu sampai bulan Sya'ban ini, ya, kok hutang puasa yang cuma beberapa hari itu tidak tuntas gitu. Maka para ulama mengatakan selain qadha ya diwajibkan juga fidyah. Wallahu a'lam ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi.
kayaknya sudah dua pertanyaan selesai ya, insya Allah ya. Karena sudah hampir jam 10 malam. Terkait rokaat sholat, ketika sholat di masjid yang rokaatnya 23, apakah kita harus ikut 23 rokaat juga atau boleh 11? Nah, di dalam hadis dikatakan, fadilat yang tinggi akan didapatkan oleh makmum di sholat tarawih ketika dia ikut imam sampai imam itu beranjak dari mihrabnya. Berarti kalau kebetulan masjid 23 sampai selesai 23. Kalau mau cari yang afdol. Apakah boleh? Ya, 8 rakaat kita keluar. Ya tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan karena sholat tarawih itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, dia sholat sunnah, tetap sunnah. Sampai jawaban yang ekstrim ya, yang ekstrim kita nggak ikut berjamaah di masjid, apakah salah? Tidak salah. Karena amalan itu sunnah, ya. Tapi sholat tarawih di masjid ini merupakan syiar, ya, min sya'airillah, ya, di antara syiar-syiar Allah yang hendaknya kita pertahankan. Ya, jadi itu jawabannya. Kalau kita yang meyakini 11 masuk di masjid yang 23, apakah kita boleh keluar? Boleh, tapi kita tidak mendapatkan fadilat yang tinggi, tidak afdol istilahnya. Ya, wallahu a'lam. Kiat-kiat untuk kegiatan amalia anak-anak selama Ramadan supaya bisa terus istiqomah dan semangat terus. Amin. Mohon dukungan juga dari ayah bunda sekalian, ya. Jadi selama 20 pertama atau 19 pertama Ramadan mereka ujian, ya. Ujian mid semester genap, ya, di asrama, di pesantren. Dan selama itu juga ibadah Ramadan mereka bisa kami kontrol. Kami pun akan tambah nanti dengan sholat tarawih, ada sholat tarawihnya, ada kultumnya, ya, kemudian ada kajiannya, ya. Jadi akan ada beberapa kegiatan tambahan nanti, ya, di sepanjang bulan Ramadan bagi santri-santri kita. Dan nanti ketika 20 Ramadan mereka liburan, dijemput, mohon dilanjutkan, ya, pemantauan itu di rumah masing-masing. Kami pun akan menyiapkan lembaran-lembaran mutabaah, ya, lembaran-lembaran pemantauan, ya, di hari yang ke-21, ya, apakah tinggal dicontreng itu misalnya, ya, dia sholat duha tidak, dia tilawahnya berapa halaman, ya, kemudian sholat berjamaah di masjid 5 waktu, kemudian sholat tarawih, ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu lembaran-lembaran itu mohon diisi di rumah masing-masing dan dipantau terus putra-putranya, ya. Dan kami juga sedang berencana, ya, untuk mengajak anak-anak kita ini iktikaf di 10 terakhir, minimal 3 malam 3 hari. Nah, ini belum kami tentukan jumlahnya, apakah minimal yang wajibnya 3, kan totalnya 10 malam 10 hari. Nah, yang kita wajibkan 3 malam 3 hari atau 1 malam 1 hari. Ya, ini nanti akan kami rapatkan lagi. Ya, jadi mohon dipantau terus anak-anak kita, ya, supaya, ya, ibadah mereka ini terjaga, ya, bukan hanya di asrama pesantren tetapi juga ketika mereka di rumah pun tetap terjaga amalannya. Dan batasi pemakaian gadget. Nah, ini juga yang bisa memantaunya tentunya ayah bunda semua, ya. Ya, pemakaian gadget ini dibatasi. Ya, kami tidak melarang, tidak. Ini adalah zaman mereka, gitu. Gadget ini adalah zaman mereka. Kalau mereka tidak mengetahui tentang seluk-beluk gadget, taunya nanti takutnya, khawatirnya nanti mereka jadi apa istilahnya, kuper nanti, kurang perhatian, ya, nggak mengikuti teknologi, ya, kurang bagus juga, ya. Jadi silakan pakai, tetapi mohon dipantau, ya, dan dibatasi, ya,
tidak terlalu lama memakai gadget, lebih lama lagi tilawah Al-Quran misalnya ya. Itu saja. Baik, mohon maaf, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda. Tapi sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita akan doa terlebih dahulu oleh Bapak Pimpinan. Fadl Mashkur. Bunda sekalian, mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbil ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa karbal makrubin waqdid daina anil madinin washfi marhal muslimin waghfir mutahum ya rabbal alamin. Allahumma inna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu min taqabbala ya rabbal alamin. Rabbana usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari penghujung acara pada malam hari ini, yakni Tarhib Ramadan. Semoga dengan acara pada malam hari ini kita lebih mempersiapkan lagi untuk persiapan Ramadan, khususnya kepada kita semua, kepada ayah bunda semuanya. Berikutnya sebelum kami tutup, kami minta doanya kepada ayah bunda untuk santri kami. Insyaallah di awal Ramadan ini mereka akan melaksanakan UTS, ujian ulangan tengah semester genap. Ini insyaallah di awal Ramadan sampai dengan 9 Ramadan. Berikutnya juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Begitulah info yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ini penutup, kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, membaca kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di nonton si A.